adanya pemanggilan dari Barreskrim Mabes atas laporan dari TPUA, yaitu Prinsipal Bapak Rizal Fadila, dan pada hari ini Barreskrim Mabes Polri telah memanggil Bapak Rizal Fadila sebagai saksi pelapor. Bapak Rizal Fadila MH telah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri, dan untuk itu langsung saja kita dengarkan keterangan dari Bapak Rizal Fadila selaku prinsipal pelapor terkait adanya dugaan jasa palsu Joko Widodo pada bulan Desember 2024 kemarin. Dan pada hari ini beliau sudah diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri, dan untuk itu kepada Bapak langsung saja kita mendengarkan penjelasannya. Silakan Pak Rizal Fadila. Ya, terima kasih. Pertama, pemberian keterangan sebenarnya belum selesai, ya. Ini baru satu tahap saja yang kemudian kita beristirahat. Kemudian akan dilanjutkan nanti. Satu itu poinnya. Jadi belum selesai sebenarnya, ya. Tapi apa yang dibutuhkan informasi awal yang mungkin bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa ini bukan bentuk laporan, tapi pengaduan masyarakat atau DUMAS, gitu ya, pengaduan masyarakat di mana elemen masyarakatnya adalah tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang kami buat secara formal pengaduan itu, yang kemudian diproses berdasarkan atas surat perintah penyelidikan ya tanggal 10 April gitu. Jadi ini adalah proses penyelidikan. Ya, kita tentu berharap dari penyelidikan bisa ke penyidikan dan bisa ke proses-proses lanjutan berikutnya. Itu mengenai mekanisme proseduralnya. Nah, mengenai apa yang telah dipertanyakan, ya yang pertama tentu saja legal standing, ya. Apa sih kapasitas TPUA mengadukan masalah dugaan ijazah palsunya Joko Widodo? Ya, kita menjawab bahwa itu berdasarkan status kita sebagai warga negara, ya, warga negara yang punya posisi berperan serta terhadap proses penegakan hukum, sehingga bisa juga memberikan peran-peran atau kontribusi memberi masukan informasi tentang bahwa orang yang melanggar hukum itu, yang diduga melanggar hukum, ya patut dihukum. Saya kira itu tidak bisa dipisahkan menurut Undang-Undang Dasar 45, menurut perundang-undangan yang ada tentang selalu saja penegakan hukum itu membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Saya kira itu legal standingnya. Kemudian legal standing lain tentu saja adalah bahwa kita juga masuk dalam ruang kompetisi, ya, soal pilgub, atau kalau di Jakarta, kalau di Indonesia ya pilpres. Semua kita terlibat dalam proses itu. Berarti kita juga ikut bertanggung jawab gitu kan atas hal-hal yang berkaitan dengan baik hasil maupun proses pemilihan kepala daerah maupun kepala pemerintahan. Itu ya, itu kaitannya. Nah, soal legal standing jelas didalami. Dan yang kedua juga, apa sih kerugiannya? Gitu. Mungkin dalam peraturan undang-undangan selalu ada kaitan dengan kerugiannya apa. Kalau menurut dia, kerugiannya justru kerugian pada seluruh juga bangsa dan negara ini, gitu ya. Karena Joko Widodo seandainya memang akhirnya terbukti berijazah palsu, itu kan, maka seluruh kebijakannya telah merugikan rakyat, itu masuk APBN, pajak dan sebagainya yang bisa memberatkan masyarakat itu karena kebijakan seorang presiden, dan presidennya tidak sah, berarti kan rugi. Bahkan saya menyebut begini malah, gitu kan, kerugiannya saya juga dirugikan secara pribadi. Oh, apa itu kerugiannya secara pribadi? Kan saya misalnya tahun 2019 itu ada pilpres, ya kan? Pilpres itu saya pilih Prabowo. Saya bilang 2019 saya pilih Prabowo, tidak pilih Jokowi. Tapi Jokowi menang. Menangnya tidak sah atas persyaratan yang tidak benar. Kan saya dirugikan.
gitu ya, sampai katakan begitu, saya dirugikan, gitu kan, jadi wajar lah, gitu kan, saya mengadukan karena saya dirugikan atas dokumen yang tidak sah itu, gitu kan, yang menyebabkan menang, gitu kan, kandidat yang saya dukung kalah gara-gara tidak memenuhi syarat yang seharusnya tidak memenuhi syarat, soalnya tidak menjadi kompetitor harusnya, begitulah, itu juga satu kerugian. Nah, kemudian secara eksplisit juga berkaitan pasal 263, 264 dan 266 KUHP. Ya, 263 itu adalah pemalsuan surat. Di mana palsunya surat? Kalau menurut saya dalam jawaban, palsunya surat itu adalah skripsi palsu. Gitu ya, skripsi yang diduga palsu dan sudah dianalisis oleh seorang ahli, Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo, gitu kan, dua orang ahli, sehingga skripsinya palsu. Itu pasti peran atau pelakunya adalah Joko Widodo, karena skripsi mah tanggung jawab pribadi yang bikinnya. Kalau palsu berarti tanggung jawab dia. Nah, skripsi gitu yang buatnya, kan gitu. Jadi 263 itu ancamannya 6 tahun loh. Itu ancamannya 6 tahun, gitu kan, untuk memalsukan surat dan menggunakan surat itu. Kemudian 264 itu adalah mengenai akta otentik, gitu, memalsukan akta otentik. Berarti di sini ijazah. Ijazah masuk klasifikasi akta otentik. Ancamannya 8 tahun, gitu. Jadi dimulai dari satu dugaan bahwa skripsinya palsu, pasti ijazahnya palsu. Nggak mungkin kalau skripsinya palsu, ijazahnya asli. Itu dari sisi konsekuensi logis. Belum lagi kalau dikaji, diobrak-abrik, dibongkar-bongkar, dikaji, uji tentang ijazahnya itu sendiri. Sebelum itu saja sudah bisa disimpulkan kalau skripsinya palsu, pasti ijazahnya palsu, gitu ya. Jadi memalsukan akta otentik dan menggunakannya ancamannya 8 tahun, gitu. Lalu yang ketiga 266, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik seolah-olah keterangan itu jadi benar, gitu ya. Itu menyuruh jadi di sini. Maka kemungkinannya di mana? Kemungkinannya, dugaannya adalah pada saat membuat ijazah palsu. Kalau ijazahnya palsu pasti ada yang menyuruh, itu, atau sekurang-kurangnya ada yang membantu, gitu kan, dan pasti Pak Joko Widodo terlibat, gitu. Seandainya itu adalah memang ijazahnya palsu, pasti akan ada keterlibatan dari Pak Joko Widodo, walaupun ijazah itu dikeluarkannya oleh UGM, bukan oleh Joko Widodo. Nggak ada di situ dia mengeluarkan, tapi tentu saja bisa menjadi penyuruh, bisa menjadi pengguna. Nah, konteks penggunaan ditanyakan, gitu ya. Nah, saya jawab bahwa penggunaan itu untuk pilwalkot, pilgub, pilpres, gitu. Berarti sudah digunakan itu, gitu. Jadi sudah memenuhi rumusan delik 263, 264 dan 266, gitu. Jadi 6 tahun, kemudian 8 tahun, kalau 266 itu 7 tahun, gitu. Satu lagi yang dikaji yaitu pasal 68 Undang-Undang 20 2003 Sisdiknas, gitu, soal pemberian gelar, pemberian ijazah, sertifikat akademik, vokasi, ya kan, yang tidak memenuhi syarat, gitu. Ancamannya 5 tahun, gitu. Jadi melanggar juga Undang-Undang Sisdiknas. Nah, saya usul di situ bahwa bukan hanya pasal 68 Pak yang bisa dikaitkan, pasal 69-nya Undang-Undang Sisdiknas, yaitu penggunaan ijazah atau gelar palsu, gitu. Jadi bukan hanya orang yang membantu membuat, gitu ya kan, membuat, bukan hanya itu. Kalau yang di situ mah orang yang membuat atau memberikan gelar, mungkin kampus itu GM-nya atau siapa personal yang terlibat di dalamnya, itu yang disebut dengan orang yang membantu. Tapi saya usulkan Pak 69 juga, karena di situ adalah menggunakan gelar dan menggunakan ijazah palsu, itu sama ancamannya
juga 5 tahun, tapi belum termasuk dalam hal pemeriksaan itu. Ya kita usulan diterima, ditulislah namanya juga jawaban, gitu kan. Nah kemudian siapa kira-kira selain Pak Joko Widodo, namanya dugaan ya kan, menurut Bapak siapa dugaan yang terlibat lagi? Saya mah eksplisit saja, ini pasti akan diduga ada keterlibatan Rektor tahun 1985 Pak Pratikno. Betul. Itu jadi Pak Pratikno saya sebut itu dugaan keterlibatannya sebab dia rektor. Bahkan sudah diurai oleh media seperti Tempo mengenai peran Pak Pratikno dalam bidang politik sampai akademik, sampai mengarahkan untuk dukung Ganjar awalnya, akhirnya diarahkan mendukung Prabowo. Itu luar biasa peran Pak Pratikno ini, dan dia pendukung Pak Jokowi sejak wali kota. Maka patut diduga keterlibatannya dalam proses yang kaitan dengan skripsi ataupun dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga sangat kuat palsu. Jadi itulah gambarannya yang tadi sampai pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dan sekarang istirahat katanya, nanti dilanjutkan lagi. Jadi belum tuntas ya Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Insya Allah kita coba kelarkan juga, dan nanti beberapa jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saya kira itu. Siap. Baik pemirsa, selain Pak Rijal Fadila yang merupakan wakil ketua umum dari TPUA, ada juga Pak Medi yang nantinya akan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi pelapor, dan juga Gustaf Effendi ini yang memakai topi di belakang saya pasca pemeriksaan Bapak Haji Rijal Fadila, dan dia untuk diperiksa memberi keterangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang hadir, ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan, akan dijawab langsung oleh Bapak Rijal Fadila. Ya, jadi Bang Rijal, ini kan hari ini pemeriksaannya ini di Bareskrim Mabes Polri, tapi ternyata justru Bang Rijal juga pada hari Kamis akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait laporannya Joko Widodo, dan juga Ibu Kurnia bersama-sama Bang Rijal, keduanya dipanggil pada hari Kamis di Polda Metro Jaya sebagai saksi, ya kan, sebagai saksi ya, untuk disebutkan sebagai saksi yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Bagaimana penjelasan hukumnya menurut Bang Rijal hari ini diperiksa di Bareskrim, kemudian kami diperiksa atas laporan Joko Widodo? Silakan Pak. Yang pertama sebagai warga negara ya kita harus taat hukum dan akan menghargai semua proses hukum, jelas ya. Jadi satu poin. Dan poin keduanya adalah bahwa sesungguhnya kuncinya itu adalah apa yang telah kita adukan di Bareskrim ini, bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik, tentang fitnah, itu semua itu berkaitan tentu dengan ijazah yang diduga palsu ini. Nah, sementara di Bareskrim sekarang adalah secara menukik itu berkaitan dengan masalah ijazah palsu yang diawali skripsi palsu itu. Oleh karena itu semestinya menurut prosedur yang kita pahami gitu kan, harusnya selesaikan dulu yang Bareskrim gitu. Yang namanya pencemaran, penistaan, penghasutan itu sekunder gitu kan, itu derivasi sebenarnya, itu bagian berikutnya setelah dibuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu gitu. Nah, sebetulnya di Bareskrim inilah tuntutan kita sampai kepada pemeriksaan forensik tentang skripsi Pak Jokowi maupun ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Sementara ini TPUA meyakini palsu. Begitu, maka dibuktikan dalam proses-proses sampai ke uji forensik gitu. Itu harapannya. Jadi nggak boleh berhenti ini di Bareskrim, itu harus sampai membuktikan akhir tentang status skripsi dan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Saya kira itu harapan kita dan keyakinan kita juga bahwa pihak Bareskrim akan menuntaskan proses-proses yang diselidikinya ini gitu.
kejauhan soalnya boleh besok lagi Pak. Boleh. Udah selesai kan Kak? Gak apa-apa, ya. Lanjut aja. Ntar saya tutup dulu ya. Nyambung aja. Ntar saya tutup dulu ya. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, karena Pak Rizal Fadila akan melanjutkan proses BAP setelah jam istirahat, maka kita cukupkan dulu podcast kita pada siang hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta keterangan berkaitan dengan laporan Pak Joko Widodo tentang dugaan ijazah palsunya, tapi yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah gitu ya, berdasarkan Undang-Undang ITE maupun pasal 310 dan 311 KUHP. Kurang lebihnya itu yang disampaikan. Jadi, namun penegasan kita sebenarnya karena ini di Barreskrim juga sedang diperiksa, ujung-ujungnya toh soal ijazah juga gitu. Tidak ada namanya pencemaran, fitnah yang tidak terkait dengan ijazah yang diduga palsu ini atau skripsi yang diduga palsu ini. Maka appeal-nya sebenarnya adalah selesaikan dulu proses yang ada di Barreskrim, baru kemudian melanjutkan apa-apa yang dilaporkan di Polda, mungkin di Polres di beberapa daerah yang lainnya gitu. Namun ya semua itu kembali ke ketaatan, kepatuhan hukum kita juga. Persiapannya nanti untuk hari Kamis itu apa, Kang? Ya saya kira saya akan memberi kesaksian saja bahwa semua itu harus berbasis kepada ijazah gitu Pak. Ini akan ada pandangan dari masyarakat nih. Pemanggilan Pak Rizal ini ada upaya kriminalisasi. Itu saya kira itu pandangan yang rasional, wajar gitu kan, karena yang sebetulnya sedang diarah itu adalah mengenai keaslian ijazah atau palsu tidaknya ijazah yang diawali dengan skripsi. Tiba-tiba muncul gitu kan delik lain, yaitu soal penghasutan, soal pencemaran nama baik, soal fitnah, yang itu sebetulnya adalah turunan saja dari ini. Maka kenapa masyarakat mau kriminalisasi? Yang kriminal benar adalah laporan ataupun pengaduan TPUA tentang dugaan skripsi dan ijazah palsunya Joko Widodo. Itu kriminal, itu bukan kriminalisasi. Tapi kalau yang penghasutan, pencemaran dan fitnah bisa kriminalisasi, wajar gitu kalau pandangan itu ada. Dan kita ingin bahwa karena ini sumber informasi dan kajiannya dari ahli digital forensik Dr. Rismon dan juga dari ahli telematika Dr. Roy Suryo, maka tadi juga saya masukkan itu bahwa ini patut untuk mendapatkan tempat memberikan informasi atau keterangan mengenai dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Bapak untuk panggilan dalam pemanggilan, Pak? Satu-satu, Mbak. Iya, waktu di panggilan itu jam berapa di? Jam 10, saya Polda Metro Selain Jaya. Bapak siapa aja, Pak? Saya yang sudah saya tahu Kurnia Tri Rayani SH gitu ya, dari TPUA juga gitu. Nggak tahu yang lainnya, saya tidak tahu gitu. Tapi memang itu sangat cepat sekali gitu ya. Cepat sekali. Pemanggilannya sangat cepat sekali. Jadi pemeriksaan apa yang akan dibawa, Pak? Ya, saya kira dokumen-dokumen yang kita miliki sekarang kita akan bawa lagi. Dokumennya mana aja Pak di sini, Pak? Dokumennya. Ya, dokumen sekarang terutama video-video hasil kajian dari ahli berkaitan dengan kenapa kita yakin bahwa skripsi dan lembar pengesahan skripsinya Joko Widodo di UGM itu palsu dan juga ijazahnya tadi palsu. Saya kira dari kajian ahli terutama yang akan menjadi dasar tentang keyakinan itu. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Cukup ya.